Pada video kali ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana caranya mengisi target harian pada e-kinerja dengan tampilan baru. Pertama-tama mari kita masuk ke webnya dulu dengan mencantumkan username dan password. Lalu kita sign in. Setelah dashboardnya tampil, kita masuk ke SKP PP46 di sebelah kiri. Lalu masuk ke laporan harian kinerja SKP. Yang ini. Kita klik. Ini pengisian untuk bulan Februari. Kebetulan sudah saya isi sampai tanggal 8 Februari. Kita lanjutkan pengisiannya ke tanggal 9 Februari. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh guru pada tanggal 9 dan seterusnya. Yang ini belum diverifikasi kepala sekolah karena belum akhir bulan. Jadi pada akhir bulan nanti baru diverifikasi oleh kepala sekolah dan dinilai oleh kepala sekolah. Kita lanjutkan untuk mengisi laporannya dulu di input laporan harian kinerja SKP yang ini. Kita klik. Tanggal 8. Saya proses kegiatan ini. Apakah Anda yakin kegiatan yang diinput merupakan proses? Saya oke. Karena memang diproses. Kegiatan hariannya kita ketik dulu. Pada tanggal 8 ini kegiatan di sekolah masih PTMT, pertemuan tatap muka terbatas. Kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya kita cari laporan penilaian kinerja. Yang ini. Jamnya dimulai di 7.30 sampai 11.30. Klasifikasi SKP bulanannya itu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan redaksi yang ada di kegiatan harian SKP, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi. Lalu kita simpan. Oke. Lalu kita input kegiatan kedua di tanggal 8. Kita klik input laporan harian kinerja SKP-nya. Kita proses. Kita masukkan kegiatan harian SKP-nya yaitu membuat rencana pembelajaran. Membuat RPP. Kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya kita cari laporan penilaian kinerja. Jam membuatnya yaitu pukul 13 sampai dengan pukul 15. Klasifikasi SKP bulanannya merencanakan pembelajaran. Setelah selesai, kita simpan. Lalu oke. Di oke sekali lagi. Kita lihat pelaksanaan kegiatan guru di tanggal 8. Kita ke bawah dulu. Ini. Ada 2 kegiatan di tanggal 8 Februari. Yaitu melaksanakan pembelajaran. Yang kedua membuat rencana pembelajaran. Lalu kita input lagi di tanggal 9 Februari. Pada tanggal 9, kita proses kegiatan ini. Ini masih pembelajaran ya. Kita cantumkan kegiatan harian SKP-nya. Ini kegiatan harian SKP di tanggal 9. Kuantitasnya 1.
Satuannya kita cari laporan penilaian kinerja. Kegiatan ini dimulai 7.30 sampai dengan 11.30. Klasifikasi SKP bulanannya saya cari melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kegiatan harian SKP-nya. Lalu kita simpan setelahnya. Oke. Lalu oke. Lalu kita cantumkan lagi, kita masukkan lagi kegiatan harian yang kedua di tanggal yang sama. Kita klik di tanggal 9, kita proses, lalu kegiatan harian SKP-nya kita masukkan. Ini kegiatan hariannya, membuat rencana pembelajaran. Kuantitasnya 1, satuan kuantitasnya kita cari, laporan penilaian kinerja. Satuan kuantitas ini harus sesuai dengan satuan kuantitas di bulanan dan satuan kuantitas di tahunan. Jangan berbeda dengan tahunan dan bulanannya. Sampai ke harian pun laporan status kuantitasnya harus sama, laporan penilaian kinerja. Jam memulai membuat rencana pembelajarannya itu saya mulai pukul 13 sampai dengan pukul 15. Saya klasifikasi SKP bulanannya, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kegiatan harian SKP. Setelah selesai kita simpan. Oke. Kita lihat di tanggal 9 dua kegiatan yang kita input tadi. Ini tanggal 9 ada dua kegiatan yang dilakukan pada tanggal yang sama. Dimulai 7.30 sampai pukul 15 dan diproses. Kita input laporan selanjutnya. Kita input laporan harian kinerja di tanggal 10. Kita proses kegiatan tersebut. Lalu kita input kegiatan harian SKP-nya. Ini melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya kita cari. Laporan penilaian kinerja. Jam memulainya, pelaksanaannya 7.30 sampai 11.30. Tetapi karena pada tanggal 10 ini ada surat edaran dari pemerintah untuk BDR, maka anak-anak dipulangkan lebih awal. Melaksanakan pembelajaran sampai pukul 10.30. Klasifikasi SKP bulanannya yaitu melaksanakan pembelajaran. Setelah selesai kita simpan. Oke lagi. Kita input laporan harian kinerja SKP selanjutnya di tanggal 10. Saya tidak proses. Ini untuk kegiatan briefing, rapat Dewan Guru menentukan kegiatan anak-anak BDR dan PJJ untuk guru-guru. Maka kegiatan harian SKP-nya kita input. Ini kegiatannya rapat Dewan Guru. Satuan kuantitasnya itu 1. Satuan kuantitasnya laporan. Karena akan saya masukkan ke kegiatan kolektif. Jam memulainya itu 10.30 sesuai waktu berakhirnya kegiatan pertama. Jam selesainya itu pukul 12.
Klasifikasi SKP bulanannya saya masukkan ke kegiatan kolektif lainnya. Setelah selesai kita simpan, lalu oke lagi. Ada 3 kegiatan yang masuk di tanggal 10 untuk laporan harian kinerja. Maka satu kegiatan lagi untuk input laporan harian kinerja SKP di tanggal 10, kita langsung input saja. Kita proses kegiatan ini, lalu kita masukkan kegiatan harian SKP-nya. Kegiatan harian SKP-nya itu membuat rencana pembelajaran dan membuat video pembelajaran. Tentu pada pembelajaran BDR untuk anak-anak, saya membuat video untuk membantu orang tua membersamai anak-anaknya di rumah. Maka saya buat rencananya seperti ini. Kuantitasnya itu 1. Satuan kuantitasnya kita cari. Laporan penilaian kinerja. Jam memulainya saya mulai pukul 13. Selesai di 15. Klasifikasi SKP bulanannya merencanakan pembelajaran. Setelah selesai kita simpan, lalu kita di sini. Kita lihat kegiatan yang kita input di tanggal 10. Ini, melaksanakan pembelajaran, rapat dewan guru, dan membuat rencana pembelajaran untuk masa pandemi COVID. Kita lanjutkan untuk tanggal 11. Lalu input laporan harian kinerja. Tanggal 11. Kita proses kegiatan ini. Kegiatan hariannya kita cantumkan. Kegiatan harian SKP-nya adalah melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran secara online melalui WA Group. Karena saya share materi dan tugasnya di WA Group untuk anak-anak yang sedang BDR. Kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya kita cari. Laporan penilaian kinerja. Jam memulainya seperti biasa, saya mulai di 7.30 sampai pukul 12. Klasifikasi SKP-nya yaitu melaksanakan pembelajaran ini. Ini sudah pembelajaran daring, mengikuti surat pemberitahuan dari provinsi dan kabupaten. Setelah selesai kita simpan. Kita lagi. Setelah selesai kita input kegiatan kedua di tanggal 11. Kita proses, lalu kita input kegiatan harian SKP-nya, membuat rencana pembelajaran dan membuat video. Kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya mari kita cari. Laporan penilaian kinerja. Jam memulainya saya mulai di pukul 1.13 ya, sampai pukul 16. Karena perlu ibu bapak ketahui, membuat video itu sangat memakan waktu lama untuk pembuatannya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Klasifikasi SKP bulanannya merencanakan pembelajaran sesuai dengan kegiatan harian SKP. Setelah selesai kita simpan. Lalu Mari kita lihat kegiatan harian di tanggal 11. Ada 2 kegiatan di tanggal 11. Melaksanakan pembelajaran dan membuat rencana pembelajaran. Hari ini adalah tanggal 12 Februari. Saya akan input kegiatan saya hari ini. Dari pagi sampai sore hari. Input laporan harian kinerja. Klik.
Hari ini tanggal 12, kita proses kegiatan tersebut. Lalu kegiatan harian SKP-nya kita cantumkan. Karena hari ini BDR juga melaksanakan pembelajaran dan evaluasinya itu secara online dan melalui WA Group. Kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya mari kita cari. Laporan penilaian kinerja. Jam memulainya saya tetap memulai di 7.30 untuk penyampaian materi, dan jam selesainya itu di pukul 12. Klasifikasi SKP bulanannya yaitu melaksanakan pembelajaran. Sulitnya BDR adalah ketika orang tua yang mendampingi anak-anaknya bekerja, misalnya dagang. Ketika dagang itu, orang tua tidak langsung memberikan video yang saya share di WA, tapi harus menunggu mereka istirahat untuk pulang pada pukul 11. Biasanya seperti itu. Setelah selesai kita simpan. Lalu oke. Kita input laporan harian kinerjanya. Pada tanggal ini saya proses kegiatannya. Saya cantumkan laporan kegiatan harian SKP-nya. Membuat rencana dengan membuat video. Kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya kita cari. Laporan penilaian kinerja. Jam memulainya saya mulai pukul 13. Selesai di pukul 16. Sebetulnya kalau saya membuat video itu konsepnya itu dari pagi sudah saya buat. Jadi saya mulainya sebenarnya tidak di pukul 13, tapi ketika saya share kegiatan hari ini saya buat untuk besoknya gitu. Jadi untuk fix pembuatan video itu selesai di pukul 4. Tidak mudah memang jika membuat video. Setelah selesai kita simpan. Kita lihat kegiatan saya di tanggal 12 di hari ini. Kita scroll ke bawah dulu. Kegiatannya ada 2, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar dan membuat rencana pembelajaran dari pukul 7.30 sampai pukul 16. Ibu bapak semua, demikian contoh untuk input laporan harian kinerja di SKP kinerja pada tampilan baru ini. Semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat, dapat membuka wawasan kegiatan apa sajakah yang harus dan tidak harus diinput pada bulan ini. Karena perlu diingat oleh Bapak Ibu, kegiatan di masing-masing guru itu sangat beragam dan tidak harus sama. Jika bulan ini ada diklat, maka dimasukkan diklat. Belum tentu guru yang lain ikut diklat. Jadi tergantung dengan kegiatan masing-masing guru. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.